Mentari baru saja menampakkan sinarnya di ufuk timur. Kilau keemasan memantul di permukaan laut Batang yang tenang, menyapa perahu-perahu nelayan yang mulai berangkat satu persatu. Di antara mereka, ada seorang lelaki sederhana bernama Samsuri. Tubuhnya legam, matanya teduh namun menyimpan kegelisahan. Sejak subuh, ia sudah menyiapkan jaring, menambal bagian perahu yang retak, dan berdoa lirih di tepi pantai. Ya Allah, berilah hamba rezeki hari ini. Anak istriku menunggu di rumah. Semoga jaring ini penuh ikan, ucapnya sambil menatap lautan luas. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Samsuri mendorong perahunya perlahan, lalu melompat ke atasnya. Kayu demi kayu ia lakukan dengan penuh semangat. Suara dayung yang mencipratkan air menjadi irama pagi yang menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, hati Samsuri tak sepenuhnya damai. Beberapa minggu terakhir, hasil tangkapannya selalu sedikit. Kadang hanya cukup untuk makan sehari, kadang malah tak ada sama sekali. Ia sempat berpikir untuk berhenti melaut, tapi laut adalah satu-satunya tempat ia mengerti. Ketika matahari mulai meninggi, Samsuri menebarkan jaring di tengah lautan. Tapi aneh, air laut mendadak berputar pelan, seperti membentuk pusaran kecil di dekat perahunya. Ia memicingkan mata, merasa ada yang tidak biasa. Dari kejauhan, tampak sosok seorang lelaki tua berdiri di atas perahu kecil. Rambutnya putih panjang, jubahnya berwarna putih bersih, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Lelaki itu melambaikan tangan. Samsuri mendekat dengan hati-hati. "Assalamualaikum, Mbah. Siapa panjenengan? Kenapa sendirian di tengah laut?" tanyanya sopan. Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Waalaikumsalam, Nak Samsuri. Angin laut ini membawaku kepadamu. Aku hanya singgah sebentar." Samsuri terkejut. Ia belum sempat memperkenalkan diri, tapi lelaki itu sudah tahu namanya. "Panjenengan kenal saya?" tanyanya heran. Lelaki itu menatap dalam. "Aku Wali Paidi. Sudah lama aku memperhatikanmu. Nak, doamu tulus, tapi hatimu masih gelisah. Kau mencari rezeki di laut, tapi belum menemukan ketenangan di hati." Samsuri terdiam. Entah mengapa, setiap kata Wali Paidi seperti menembus pikirannya yang paling dalam. Ia merasakan hawa sejuk mengalir di sekujur tubuhnya. "Kalau begitu, apa maksud panjenengan datang kemari?" tanya Samsuri hati-hati. Wali Paidi menatap jauh ke arah ufuk barat, di mana laut tampak semakin luas dan biru. "Aku ingin menunjukkan kepadamu sesuatu. Sebuah tempat yang tidak semua manusia bisa melihatnya. Tempat itu di dasar laut, istana seorang penguasa wanita yang bernama Dewi Lanjar." Samsuri terperanjat. Ia pernah mendengar nama itu dari cerita para nelayan tua. Katanya, Dewi Lanjar adalah Ratu Gep yang menjaga laut utara Jawa. Konon, siapapun yang mendapat restunya akan mudah mencari ikan, tapi siapa yang melanggarnya bisa celaka. "Mbah, saya hanya nelayan kecil. Apa saya pantas ke sana?" ucap Samsuri lirih. Wali Paidi tersenyum, matanya berkilat lembut. "Yang pantas bukan karena harta atau kedudukan, nah, tapi karena hatimu bersih." Dewi Lanjar menyukai manusia yang jujur dan tak tamak. Samsuri menunduk. "Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan?" "Mbah, berangkatlah bersamaku. Tapi ingat, jangan takut pada apapun yang kau lihat nanti. Dunia Gep itu nyata, tapi tidak berkuasa atas orang beriman," jawab Wali Paidi dengan tenang. Laut mulai berubah warna, dari biru jernih menjadi hijau kehijauan. Angin bertiup lebih kencang. Dari permukaan air muncul kabut tipis, seperti tirai halus yang memisahkan dunia manusia dengan dunia lain. Samsuri menatap Wali Paidi dengan penuh keyakinan. "Kalau panjenengan yang menuntun, saya siap. Saya ingin belajar tentang arti rezeki dan ketenangan." Wali Paidi mengangguk. Ia mengangkat tangannya, berdoa lirih, dan tiba-tiba pusaran air di sekitar mereka memendar cahaya kehijauan. Perahu Samsuri perlahan terseret ke arah pusaran itu. Dan di sanalah perjalanan ke dunia lain dimulai. Langit perlahan memudar, berganti dengan cahaya samar dari dalam laut. Suara ombak hilang, berganti dengan nyanyian halus seperti kidung kuno. Samsuri menatap sekelilingnya. Matanya membulat tak percaya. Ia kini berada di bawah laut namun bisa bernapas seperti di daratan. Di kejauhan, terlihat bangunan berkilau, megah.
seperti istana dari mutiara. Ia menatap Wali Paidi dengan takjub. "Mbah, apa itu?" "Itu, Nak Samsuri," jawab Wali Paidi dengan senyum tenang. "Itulah istana Dewi Lanjar." Dan dari arah istana itu, samar-samar terdengar suara lembut memanggil nama Samsuri. Suara yang akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Samsuri masih terpaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dunia di bawah laut yang kini dilihatnya begitu menakjubkan sekaligus menegangkan. Air berkilau seperti kaca, sinarnya lembut, dan ikan-ikan berwarna-warni menari di sekeliling perahunya yang perlahan meluncur turun. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan seumur hidupnya. Damai sekaligus takut. Wali Paidi berdiri di depan perahu dengan langkah mantap. Jubah putihnya tetap kering meski mereka berada di dasar laut. Dari tubuhnya memancar cahaya kebiruan yang membuat semua makhluk laut menunduk hormat setiap kali mereka lewat. Beberapa ikan besar berenang di sekitar, tapi tak satu pun mendekat terlalu dekat. "Jangan takut, Nak Samsuri," ujar Wali Paidi dengan suara lembut namun berwibawa. "Apa yang kau lihat sekarang hanyalah sebagian kecil dari kebesaran Allah. Alam gaib laut ini diciptakan dengan keindahan dan kekuatannya sendiri. Namun, tidak semua manusia boleh masuk ke sini." Samsuri menelan ludah. Ia menatap ke bawah, ke arah dasar laut yang terlihat seperti padang hijau luas, dengan bunga karang menjulang tinggi seperti pohon. Di sela-sela karang, tampak rumah-rumah mungil dari kerang mutiara, dan di kejauhan berdiri megah sebuah bangunan besar berkilauan istana Dewi Lanjar. Istana itu luar biasa. Pilar-pilarnya dari batu zamrud, atapnya dari sisik ikan naga, dan lantainya seperti kaca bening yang memantulkan cahaya lembut. Dari setiap sudut istana tampak gelembung air naik perlahan, seperti asap dupa yang menenangkan jiwa. Samsuri hanya bisa berdecak kagum. "Masya Allah, indah sekali, Mbah." Wali Paidi tersenyum tipis. "Ingat, nah, jangan biarkan matamu tertipu oleh keindahan. Alam gaib bisa menampakkan rupa yang alok, tapi di baliknya tersimpan ujian bagi hati yang lemah." Samsuri mengangguk pelan. Ia tahu Wali Paidi bukan manusia biasa. Suaranya membawa ketenangan, tapi juga menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Ia pun menunduk, mencoba menahan rasa kagum dan takutnya. Perahu mereka terus melaju. Di sepanjang jalan, mereka disambut oleh makhluk-makhluk aneh. Ada yang menyerupai manusia tapi berwajah ikan, ada pula yang bertubuh transparan seperti Mereka berbaris di kiri kanan, menyapa dengan hormat. Salah satu dari makhluk itu mendekat sambil menunduk. "Selamat datang, Wali Paidi. Sang penguasa Laut Utara sudah menanti di singgasana." Wali Paidi mengangguk lembut. "Sampaikan salamku kepada Dewi Lanjar. Katakan, aku membawa seorang manusia yang berhati jernih." Makhluk itu membungkuk lalu menghilang ke dalam air, meninggalkan jejak cahaya biru. Samsuri yang menyaksikan semuanya hampir tak percaya. Ia seperti hidup di dalam mimpi yang nyata. Perahu mereka akhirnya berhenti di depan gerbang istana. Dua penjaga wanita berwajah cantik namun bermata tajam berdiri tegak. Kulit mereka berkilau seperti mutiara, rambutnya panjang bergelombang, dan di tangan mereka tergenggam tombak dari karang biru. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara merdu tapi tegas, "Siapa yang datang membawa cahaya laduni ke istana kami?" Wali Paidi melangkah maju. "Aku, Wali Paidi dari Tanah Jawa, datang bukan untuk menantang kekuasaan, tapi membawa silaturahmi dan kasih. Bersamaku, seorang nelayan yang tulus hatinya, bernama Samsuri." Para penjaga saling pandang. Salah satunya menunduk. "Kami telah diperintahkan untuk mempersilakan tamu mulia masuk. Dewi Lanjar telah mengetahui kedatanganmu, Wali." Gerbang istana terbuka perlahan. Cahaya terang memancar keluar, membuat Samsuri hampir menutup mata karena silau. Dari balik cahaya itu, terdengar suara lembut namun penuh wibawa suara perempuan. "Selamat datang, Wali Paidi, dan kau manusia yang hatinya bersih." Suara itu seperti nyanyian ombak, lembut tapi bergetar di dada, membuat hati Samsuri berdebar. Dari dalam istana, muncul sesosok wanita berpakaian hijau toska, bertabur permata. Rambutnya panjang bergelombang seperti arus laut, kulitnya bening, dan matanya memantulkan cahaya bulan purnama. Dialah Dewi Lanjar. Samsuri menunduk dalam-dalam, tak berani menatap langsung.
Ada getaran halus di dadanya. Entah kagum atau takut, ia sendiri tak tahu. Dewi Lanjar menatapnya lekat. Wali Paidi, manusia ini memiliki aura yang berbeda. Wajahnya sederhana, tapi hatinya seperti mutiara yang belum tersentuh. Wali Paidi tersenyum. Benar, Dewi, ia hidup dari keringatnya sendiri. Tak pernah mengeluh meski rezekinya seret. Ia datang ke laut bukan untuk menantang takdir, tapi mencari berkah. Dewi Lanjar melangkah mendekat. Matanya menatap Samsuri dengan tajam namun lembut. Samsuri, kau nelayan dari Batang, bukan? Samsuri tersentak, menatap heran. Iya, bagaimana Dewi tahu? Dewi Lanjar tersenyum samar. Lautku mengelilingi daratanmu. Setiap dua nelayan terdengar sampai ke dasar samudra. Aku tahu setiap jiwa yang menatap laut dengan harapan. Samsuri menunduk lebih dalam. Ampun Dewi, saya tak bermaksud mengganggu wilayah Dewi. Saya hanya mencari rezeki untuk keluarga. Dewi Lanjar menatap lembut. Kau tak bersalah, Samsuri. Justru aku senang, manusia seperti kau masih berdoa kepada Tuhan, bukan kepada laut. Ia memandang ke arah Wali Paidi. Kau membawa tamu yang menarik kali ini, Wali. Wali Paidi mengangguk. Aku hanya perantara. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Aku ingin menunjukkan kepada Samsuri bahwa rezeki sejati bukan hanya yang bisa digenggam, tapi juga yang menenangkan hati. Dewi Lanjar mendekat lebih dekat lagi. Aku ingin mengujinya, Wali Paidi. Ingin tahu, apakah hatinya benar-benar bersih seperti yang kau katakan? Wali Paidi menatapnya dengan senyum bijak. Ujian boleh, asal jangan melampaui batas. Dewi Lanjar menatap tajam lalu tersenyum menggoda. Tenanglah, Wali. Aku tidak akan menyakitinya. Aku hanya ingin tahu, apakah manusia sepertinya bisa menolak godaan laut? Samsuri hanya bisa diam. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Tapi perasaannya mulai gelisah. Suasana istana yang tadi indah kini terasa aneh, seolah di balik cahaya gemerlap itu ada sesuatu yang mengintai. Dewi Lanjar kemudian melambaikan tangannya. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul meja panjang dari kristal laut, dipenuhi hidangan luar biasa. Ikan bakar beraroma wangi, buah laut berkilau seperti emas, dan air dari kendi yang memancarkan cahaya. Duduklah, Samsuri, ucap Dewi Lanjar lembut. Makanlah, ini hadiah untuk nelayan yang jujur. Samsuri menoleh ke Wali Paidi, meminta isyarat. Sang wali mengangguk pelan. Ambillah dengan doa. Samsuri membaca basmalah dan mencicipi sedikit. Aneh. Rasanya lezat tapi ringan, membuat tubuhnya hangat dan pikirannya jernih. Dewi Lanjar tersenyum puas. Kau sopan, tidak serakah. Aku suka manusia seperti kau. Samsuri menunduk, menahan malu. Tapi di hatinya, ada bisikan halus yang mulai muncul. Mengapa Dewi Lanjar menatapku seperti itu? Mengapa aku merasa seolah ditarik ke dalam matanya? Wali Paidi memandangi mereka berdua. Ia tahu, ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Di luar istana, arus laut tiba-tiba berubah. Cahaya menjadi redup, dan gelembung-gelembung air berjatuhan seperti hujan. Sesuatu di dasar samudra mulai bergerak. Perjalanan ini belum selesai. Dan di hadapan mereka, keajaiban akan segera berubah menjadi ujian iman yang paling berat. Langit laut di bawah sana berwarna kebiruan lembut, seolah-olah waktu berhenti di tempat itu. Segalanya tampak sempurna tenang, indah, dan mempesona. Tapi di balik ketenangan itu, angin gaib mulai berbisik, membawa tanda-tanda perubahan. Samsuri duduk di meja panjang dari kristal laut. Di hadapannya, hidangan berkilau masih tersaji. Ikan-ikan kecil berenang di sekitar meja, membuat bayangan warna-warni yang menari di wajahnya. Dewi Lanjar duduk di ujung meja, anggun dengan senyum lembut yang menyihir. Setiap gerak bibirnya seperti ombak kecil yang menggoda hati. Namun, Wali Paidi tetap tenang. Ia duduk di samping Samsuri. Wajahnya tak sedikit pun tergoda oleh kemegahan di sekeliling. Matanya tajam, seperti tengah memantau sesuatu yang tidak kasat mata. Bagaimana rasanya, Samsuri? Tanya Dewi Lanjar dengan suara lembut. Apakah kau menikmati hidangan lautku? Samsuri menelan ludah. Sangat lezat, Dewi. Tapi saya tahu, tidak ada yang lebih nikmat daripada rezeki yang datang dari usaha sendiri. Dewi Lanjar tertawa pelan, suaranya bergema lembut di seluruh istana.
kau manusia yang menarik, tidak seperti yang lain. Biasanya, manusia yang datang ke sini selalu meminta sesuatu, kekayaan, keselamatan, atau kekuatan. Tapi kau hanya diam dan bersyukur. Samsuri menunduk rendah. Saya hanya ingin pulang membawa ikan dan selamat, Dewi. Tidak lebih. Senyum Dewi Lanjar perlahan menghilang. Tatapannya berubah serius, bahkan tajam. Dan jika aku memberimu lebih dari itu, jika aku memberi kekayaan tanpa batas, istana megah di darat, dan laut yang akan selalu menuruti perintahmu, kau hanya perlu tinggal di sini, menemaniku di bawah laut ini. Samsuri tertegun, napasnya tercekat. Kata-kata Dewi Lanjar bergema di kepalanya. Menjadi penghuni laut, hidup di dunia indah ini selamanya, tidak lagi melawan badai, tidak lagi menambal perahu, tidak lagi kelaparan. Itu terdengar seperti mimpi indah. Namun di sisi lain, hatinya bergetar keras. Ia teringat istrinya yang menunggu di rumah. Ia teringat wajah anaknya yang selalu memeluknya setiap kali ia pulang dengan hasil tangkapan kecil. Samsuri menggenggam lututnya erat-erat. Ampun, Dewi, saya tidak pantas. Saya manusia biasa. Dunia saya di darat. Tatapan Dewi Lanjar berubah sendu. Kau menolak pemberianku. Saya tidak berani menolak. Tapi saya tidak berani menerima juga. Saya takut. Kalau saya lupa daratan, jawab Samsuri jujur, suaranya gemetar namun mantap. Keheningan tiba-tiba menyelimuti ruangan. Air laut di sekeliling mereka berhenti beriak. Semua ikan di sekitar istana mendadak diam, seolah menahan napas. Dewi Lanjar memejamkan mata, kemudian membuka matanya perlahan. Sorotnya kini berbeda lebih tajam, lebih dalam, dan memancarkan kekuatan luar biasa. Kau tahu, Samsuri? Ucapnya dingin. Tidak semua manusia punya kesempatan berbicara langsung denganku, apalagi menolak tawaranku. Aku bisa saja membuatmu lupa siapa dirimu, dan kau akan hidup di sini sebagai pengawal lautku selamanya. Samsuri tersentak. Ia menunduk, tubuhnya mulai bergetar. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wali Paidi menatap Dewi Lanjar dengan lembut tapi tegas. Dewi Lanjar, jangan biarkan hawa nafsu dunia gaib menguasai hatimu. Ingatlah, kau juga diciptakan untuk menguji manusia, bukan menghancurkan imannya. Suara Wali Paidi lembut, tapi seketika ruangan bergetar. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, menembus air, dan membuat para pelayan laut yang tadinya berdiri kaku kini menunduk dalam-dalam. Dewi Lanjar menatap Wali Paidi dengan wajah yang sulit diartikan. Ada kekaguman, ada amarah, dan ada kesedihan. Kau selalu datang membawa cahaya, Wali Paidi. Tapi kadang cahaya itu terlalu terang bagi kami, makhluk ari yang hidup dalam remang. Cahaya tidak datang untuk menyilaukan, jawab Wali Paidi lirih. Cahaya datang untuk menunjukkan jalan. Seperti halnya aku datang ke sini, bukan untuk melawanmu, tapi mengingatkanmu. Dewi Lanjar terdiam lama. Ia menatap Samsuri kembali. Kali ini, matanya tidak lagi penuh godaan. Ada sesuatu yang lain, rasa kecewa, mungkin juga kagum. Samsuri, ucapnya pelan. Apakah kau benar-benar tidak ingin tinggal di sini? Tidak ingin kekayaan, tidak ingin kuasa atas laut? Samsuri menggeleng perlahan. Tidak, Dewi, saya hanya ingin berkah dari Allah, bukan kekayaan yang bisa membuat saya lupa diri. Dunia saya ada di atas sana. Anak istri saya menunggu. Saya hanya nelayan kecil, tapi bahagia dengan hidup saya. Dewi Lanjar tersenyum tipis, meski air matanya menetes seperti gelembung yang mengapung ke atas. Manusia sepertimu sudah jarang, Samsuri. Kau membuatku ingat bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Wali Paidi memejamkan mata, membaca doa lirih. Cahaya di sekelilingnya semakin terang. Tapi tiba-tiba bung, arus laut bergejolak hebat. Istana bergetar. Para pelayan laut berteriak panik. Dinding kristal istana bergetar seperti kaca diterpa gempa. Dari luar, tampak bayangan besar bergerak cepat. Seekor ikan raksasa laut utara, penjaga kerajaan Dewi Lanjar, mengamuk karena merasakan energi spiritual yang kuat dari Wali Paidi. Dewi, hentikan makhluk itu, seru Wali Paidi lantang. Dewi Lanjar menatap bingung. Aku tidak memanggilnya. Ia bergerak sendiri, arus makin deras.
Samsuri berpegangan erat pada meja kristal. Tubuhnya nyaris terseret. Ia menatap ke arah jendela istana, di mana bayangan besar dengan mata menyala merah mendekat cepat. Ya Allah, apa itu? Teriaknya ketakutan. Diam di tempat, Samsuri, perintah Wali Paidi. Ujian ini belum berakhir. Wali Paidi berdiri tegak, tangannya terangkat ke langit laut. Dari ujung jarinya keluar cahaya putih menyilaukan, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Tapi tekanan arus begitu kuat, lantai istana retak, gelembung-gelembung besar pecah berhamburan. Dewi Lanjar menatap pemandangan itu dengan cemas. Wali, energi itu bukan dari lautku. Ada kekuatan lain yang menentangmu. Ada yang ingin merusak perjanjian antara dunia air dan dunia manusia. Biarkan dia datang, jawab Wali Paidi tenang. Kebenaran tak akan kalah dari amarah. Sementara itu, Samsuri berlutut, menutup mata sambil berdoa keras. Suaranya gemetar, tapi hatinya kuat. Ya Allah, lindungi hamba dari segala godaan dan bahaya. Aku hanyalah nelayan kecil, tapi aku percaya padamu sepenuhnya. Tiba-tiba, dari dasar laut terdengar suara menggelegar seperti guntur. Air berputar cepat, membentuk pusaran raksasa. Cahaya biru dari istana meredup. Dewi Lanjar menatap ke bawah dengan wajah panik. Tidak, itu arwah laut utara yang lama dikurung. Ia terbangun karena energi manusia ini. Wali Paidi, cepat. Jika tidak, seluruh kerajaan lautku akan hancur. Wali Paidi menarik napas panjang. Inilah sebab aku datang ke sini. Ujian ini bukan hanya untuk Samsuri, tapi juga untukmu, Dewi Lanjar. Ia menatap ke arah pusaran gelap yang makin besar. Sudah saatnya cahaya Tuhan membersihkan laut ini dari kesombongan masa lalu. Sebuah kilat putih memancar dari tangan Wali Paidi, menembus pusaran itu. Air laut bergetar hebat, seolah dunia bawah laut sedang dilahirkan kembali. Samsuri berteriak memanggil nama Tuhan, sementara Dewi Lanjar menunduk dan menangis. Di luar istana, bayangan besar itu memudar, kemudian hilang. Laut menjadi tenang kembali, tapi istana kini retak di beberapa bagian, seperti kehilangan separuh kemegahannya. Dewi Lanjar memandangi sekelilingnya dengan mata sendu. Istana ini, tempat yang kubangun dari kesombongan dan rasa ingin diingat manusia, kini luluh oleh doa seorang nelayan kecil. Wali Paidi menatapnya lembut. Kesombongan tak akan bertahan di hadapan keikhlasan. Bahkan air laut pun akan menunduk pada hati yang berserah. Dewi Lanjar menatap Samsuri yang masih berlutut dengan tangan gemetar. Bangunlah, Samsuri. Kau telah melewati ujian besar, dan kau mengingatkanku pada sesuatu yang hampir kulupakan, ketulusan. Samsuri berdiri perlahan, menunduk hormat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Air matanya menetes, tapi bukan karena takut melainkan haru. Dewi Lanjar mendekat, meletakkan tangannya di dada Samsuri. Aku memberimu restu, nelayan dari Batang. Laut ini akan selalu bersahabat denganmu. Tapi ingat, jangan pernah sombong atas berkah yang datang. Samsuri menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Dewi. Saya tidak akan lupa. Wali Paidi tersenyum. Mari, nak. Sudah waktunya kembali. Dunia atas menunggumu. Mereka pun berjalan perlahan menuju gerbang istana. Di belakang mereka, Dewi Lanjar berdiri di tengah ruangan yang mulai redup, menatap kepergian dua tamunya dengan mata berkaca-kaca. Selamat jalan, Wali Paidi. Selamat jalan, manusia berhati bersih. Semoga suatu hari dunia manusia tak lagi melupakan laut dan makhluk-makhluknya, bisiknya pelan. Sebelum sosoknya menghilang di balik cahaya biru laut yang berpendar lembut. Dan disitulah, perjalanan yang dimulai dari sebuah doa nelayan kecil kini berakhir dalam ujian iman yang menyingkap rahasia besar. Bahwa keindahan sejati bukan di istana permata, tapi di hati yang ikhlas menerima takdirnya. Pagi itu, langit pantai Batang tak seindah biasanya. Warna jingga mentari yang biasanya lembut memantul di permukaan laut kini tertutup awan kelabu yang berarak cepat dari arah utara. Angin laut berembus dengan nada muram, membuat ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya. Burung camar yang biasa beterbangan di sekitar pantai seolah menghilang, menyisakan kesunyian yang membuat bulu kuduk berdiri. Pak Sastro terbangun dengan tubuh menggigil. Ia masih berada di istana Dewi Lanjar, di ruang istirahat yang dindingnya berlapis mutiara dan tirai bening yang mengalun lembut. Namun,
Udara di sekitarnya kini terasa berat. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, dan dari kejauhan terdengar gemuruh laut yang tak biasa seperti ada badai yang hendak meledak. Wali Paidi berdiri di depan jendela laut, menatap keluar istana yang dikelilingi air biru kehijauan. Ekspresinya tegas namun matanya tampak murung. Kau merasakannya, Sastro? Suaranya rendah namun bergetar oleh kekhawatiran. Pak Sastro yang baru saja duduk perlahan menatap ke arah Wali Paidi. Ada apa? Mbah, laut ini terasa lain. Jantung saya berdebar tak karuan. Wali Paidi menarik napas panjang, lalu berkata pelan, Dewi Lanjar murka. Ada yang mengusik wilayahnya di permukaan laut. Nelayan-nelayan dari daerah lain menebar jaring di daerah terlarang, tempat roh penjaga laut bersemayam. Amarahnya mulai bangkit, dan kalau tidak segera ditenangkan, laut utara akan menelan banyak nyawa. Pak Sastro menelan ludah. Ia belum pernah mendengar suara Wali Paidi seberat itu. Ia memejamkan mata, mengingat anak dan istrinya yang menunggunya di rumah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mbah, kalau Dewi Lanjar marah, siapa manusia yang bisa menahannya? Justru karena itu aku di sini, jawab Wali Paidi dengan tatapan tajam. Kau akan ikut bersamaku. Dewi Lanjar sudah terlalu lama menahan emosi, tapi kali ini dia tersinggung oleh perbuatan manusia sendiri. Aku perlu seseorang yang mewakili nelayan dan itu kamu, Sastro. Pak Sastro kaget bukan main. Tapi saya cuma nelayan biasa. Mbah, saya tak punya kesaktian, tak tahu bahasa para dewa laut. Wali Paidi tersenyum kecil. Kau punya sesuatu yang lebih penting dari kesaktian. Ketulusan hati. Kadang yang bisa menyentuh makhluk halus bukan kekuatan, melainkan niat yang jujur. Dewi Lanjar menghargai kejujuran. Kita akan coba bicarakan langsung dengannya. Belum sempat Pak Sastro menjawab, dari kejauhan terdengar bunyi gemuruh keras. Dinding air laut di luar istana bergetar, dan tiba-tiba warna biru jernih berubah menjadi hijau tua gelap dan mencekam. Air di sekitar istana mulai berputar seperti pusaran besar. Wali Paidi segera berdiri tegak, menatap tajam ke arah tengah pusaran. Dia datang, ucapnya lirih. Dari tengah pusaran, muncul cahaya hijau menyilaukan. Gelombang besar membentuk lingkaran sempurna. Dan di dalamnya tampak sosok perempuan jelita berpakaian kebesaran laut bermahkota kerang, berselendang halus yang mengeluarkan aroma garam dan bunga melati laut. Matanya tajam, penuh wibawa, namun dalam sorotnya tersimpan kemarahan yang nyaris tak terbendung. Wali Paidi, suaranya menggema lembut tapi bergetar seperti petir di dalam air. Aku tahu engkau datang bukan tanpa alasan. Tapi kali ini, sabarku sudah habis. Mereka, manusia serakah itu, telah mencemari lautku. Air di sekitar mereka mendidih. Ombak menabrak pilar istana dengan keras. Pak Sastro hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar, tidak sanggup menatap langsung wajah sang dewi. Wali Paidi maju selangkah, lalu menunduk hormat. Ampun, Kanjeng Dewi, aku datang membawa niat baik. Aku tahu laut ini adalah wilayahmu, dan manusia sering lalai menjaga kesuciannya. Tapi, mohonlah, jangan biarkan amarahmu menelan mereka semua. Di antara mereka ada yang masih tulus, ada yang masih menghormati laut ini. Dewi Lanjar menatap tajam. Apakah kau pikir aku tidak tahu? Paidi, aku melihat semuanya. Mereka membuang limbah, menebar jaring sampai ke makam para roh laut, dan menghinakan penjagaku. Air mataku telah menjadi badai. Jangan halangi aku. Tiba-tiba air di sekitarnya bergolak hebat. Pusaran semakin besar dan menggulung ke segala arah. Istana berguncang hebat, beberapa pilar mutiara retak. Pak Sastro terpental ke belakang, nyaris jatuh ke arus laut yang berputar. Wali Paidi mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya, membentuk lingkaran cahaya yang menahan arus pusaran. Kanjeng Dewi, aku tidak menentangmu, tapi kalau engkau menurunkan murka, yang akan binasa bukan hanya para pendosa, tapi juga mereka yang tidak tahu apa-apa. Apakah itu keadilan? Ucapan itu membuat Dewi Lanjar terdiam sejenak. Tatapannya mulai meredup, namun air di sekitarnya masih bergejolak. Lalu apa yang harus kulakukan? Paidi, tanyanya dengan nada penuh luka. Aku sudah muak dengan ulah manusia. Mereka tidak pernah belajar. Wali Paidi menatap Pak Sastro yang kini berlutut di lantai. Bicaralah, Sastro,
Katakan apa yang kau lihat selama hidupmu sebagai nelayan. Tunjukkan bahwa masih ada manusia yang menjaga laut, bukan merusaknya. Pak Sastro menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mengguncang dada. Ia menatap Dewi Lanjar dengan gemetar. Ampun, Kanjeng Dewi, saya hanya nelayan kecil, tapi saya bersaksi. Laut ini ibu kami, dari sinilah kami makan, kami hidup. Saya sering melihat teman-teman saya membuang jaring sembarangan, dan saya marah. Tapi saya tak berani melawan. Kalau Kanjeng Dewi memberi kesempatan, saya bersumpah akan memperingatkan mereka semua. Kami akan menjaga lautmu seperti menjaga rumah kami sendiri. Hening, gelombang yang tadi menggila tiba-tiba mereda. Cahaya hijau yang berputar pelan mulai memudar. Dewi Lanjar menatap Pak Sastro lama sekali, lalu matanya melembut. Sumpahmu kudengar, dan hatimu bersinar jujur. Ia menatap Wali Paidi, lalu berkata pelan, baiklah, untukmu, Paidi, dan untuk nelayan ini, aku urungkan murkaku kali ini. Tapi ingat, bila manusia mengulanginya lagi, Laut Utara tidak akan segan menelan mereka hidup-hidup. Wali Paidi menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Kanjeng Dewi. Laut akan kami jaga bersama. Semoga kemurahan-Mu menjadi berkah bagi manusia dan penghuni samudra. Dewi Lanjar tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Seketika pusaran menghilang, air kembali jernih, dan istana bersinar tenang. Suara gemuruh berganti dengan nyanyian halus dari arus laut yang berputar lembut. Namun, jauh di kedalaman, masih tersimpan bara kemarahan yang belum sepenuhnya padam. Dewi Lanjar menatap laut dengan pandangan dalam. Manusia memang selalu begitu. Bila tak diingatkan, mereka lupa batas. Dan di sanalah Pak Sastro menyadari satu hal besar bahwa laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga makhluk hidup yang harus dihormati. Ia menatap Wali Paidi dengan mata berkaca. Mbah, saya akan tepati janji saya. Laut ini akan saya jaga. Wali Paidi menepuk bahunya lembut. Itulah awal dari pengabdian sejati. Sastro, karena menjaga alam sama dengan menjaga amanah Tuhan. Namun kedamaian itu hanya sementara. Dari kejauhan, seekor naga laut muncul perlahan dari kegelapan samudra. Matanya merah membara pertanda bahwa ancaman baru akan segera datang. Laut Utara tampak tenang sore itu. Permukaannya berkilau diterpa sinar mentari senja, seolah tak ada yang pernah terjadi. Namun di balik kedamaian itu, arus bawah laut masih menyimpan kegelisahan. Wali Paidi berdiri di tepi istana kaca Dewi Lanjar, memandangi ombak yang berkejaran lembut, tapi wajahnya tidak tenang. Ada sesuatu di dalam laut yang masih belum padam, suatu kekuatan tua yang bergerak tanpa izin. Pak Sastro berdiri di belakangnya, masih terpesona dengan keindahan tempat itu. Mbah, jati ini akhir dari semuanya. Dewi Lanjar sudah memaafkan kita, kan? Tanyanya dengan nada ragu. Wali Paidi menoleh perlahan. Belum, Sastro. Kemarahan Dewi Lanjar sudah reda. Tapi laut belum tenang. Ada yang lain. Sesuatu yang lebih tua dari dirinya. Yang telah terbangun karena pusaran amarah tadi. Pak Sastro menelan ludah. Apa maksud Mbah? Roh penjaga samudra, sang naga laut. Wali Paidi menatap ke dalam arus. Ia adalah makhluk purba yang menjaga keseimbangan dunia air. Bila lautan terguncang oleh amarah, ia akan bangkit untuk menuntut keseimbangan baru. Dan kalau tak dihentikan, ia bisa menenggelamkan seluruh pesisir utara. Mendadak tanah laut di bawah mereka bergetar hebat. Suara raungan menggema dari dasar samudra membuat air berputar hebat. Pusaran besar muncul lagi, kali ini lebih kuat, lebih gelap. Gelombang tinggi menghantam istana Dewi Lanjar, membuat lantainya retak. Dari dasar laut, muncul makhluk raksasa bersisik hijau keemasan, matanya merah membara, giginya tajam seperti tombak, dan di kepalanya melingkar tanduk seperti karang hitam. Pak Sastro berteriak kaget dan jatuh tersungkur. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Mbah, naga laut batang? Jawab Wali Paidi cepat, suaranya berat namun tenang. Makhluk tua penjaga batas utara dan selatan. Ia bangkit karena energi amarah Dewi Lanjar tadi belum benar-benar menghilang. Dewi Lanjar muncul dari balik kabut air. Wajahnya pucat dan murung. Aku tidak memanggilnya Paidi. Aku bahkan sudah menenangkannya. Tapi ia
Ia menganggap manusia telah melanggar hukum laut. Naga laut mengangkat kepalanya tinggi, suaranya menggema di seluruh penjuru lautan. Manusia serakah. Kalian telah mengganggu keseimbangan SAMUD Rakau. Semua harus dihapus. Gelombang raksasa terbentuk dari arah barat, menggulung tinggi seolah hendak menelan seluruh pantai. Air laut berputar seperti gunung bergerak, mengancam seluruh daerah Batang dan sekitarnya. Pak Sastro menjerit, kalau ombak itu sampai ke darat, habislah kampung kami, Mbah, istri saya, anak saya, semuanya. Wali Paidi memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, lalu melangkah ke depan. Sastro, dengarkan aku baik-baik. Kali ini bukan hanya Dewi Lanjar yang harus diyakinkan, tapi makhluk yang menjaga keseimbangan semesta laut. Hanya hati manusia yang bisa menyentuhnya. Tapi, saya cuma nelayan, jawab Pak Sastro terbata, wajahnya pucat ketakutan. Wali Paidi menatapnya dalam-dalam. Nelayan, tapi berhati suci. Kau telah berjanji pada laut ini. Sekarang saatnya membuktikan. Lalu ia menatap Dewi Lanjar. Kanjeng Dewi, lindungi kami sebentar. Aku akan coba menghentikan naga itu. Dewi Lanjar mengangguk pelan. Tangannya terangkat. Kabut putih muncul, melindungi istana dari hempasan arus. Tapi naga itu semakin besar. Tubuhnya menjulang setinggi tebing, matanya menyala seperti bara neraka. Wali Paidi, suaranya bergema seperti guruh. Kau manusia yang berani datang ke dasar laut. Sekarang buktikan kata-katamu. Bila manusia masih pantas hidup, tunjukkan rasa hormatmu pada laut ini. Wali Paidi berdiri tegap, sorot matanya tajam, lalu ia menjawab lantang, aku bukan datang membawa kesombongan, tapi kebenaran. Laut ini bukan milik manusia, tapi juga bukan milik makhluk semata. Laut adalah titipan Tuhan. Kami bersalah, tapi tak semua manusia lupa diri. Ada yang masih menjaga, ada yang masih berdoa setiap kali berlayar. Jangan samakan yang serakah dengan yang beriman. Suara Paidi menggema, membuat arus berhenti berputar sesaat. Tapi naga itu masih menatap dengan mata berapi. Kata-katamu indah, Wali Paidi. Tapi laut tak hidup dengan kata-kata. Ia hidup dengan perbuatan. Tiba-tiba naga itu menghempaskan ekornya. Air laut naik tinggi, membentuk dinding ombak setinggi gunung. Dewi Lanjar berteriak keras. Paidi. Wali Paidi menengadahkan tangan ke langit laut, lalu berzikir pelan. Bismillah. Ya Latif, ya Kiaha air. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, melingkar membentuk perisai raksasa. Ombak besar menabrak cahaya itu, tapi tak mampu menembusnya. Suara dentuman besar menggema ke segala arah, membuat seluruh makhluk laut menunduk ketakutan. Dalam kilatan cahaya itu, Wali Paidi melangkah maju satu langkah, menatap naga laut yang mulai mereda. Aku tahu kau hanya menjalankan tugasmu, tapi ketahuilah, Tuhan menciptakan laut bukan untuk menghukum manusia, melainkan untuk menjadi tempat mereka belajar. Dan hari ini, aku bersaksi, akan ada manusia yang menjaga laut ini dengan nyawanya sendiri. Ia menoleh ke arah Pak Sastro, lalu berteriak, Sastro, angkat tanganmu, bacalah niatmu di hadapan samudra. Pak Sastro gemetar, namun ia menatap ombak itu dengan penuh air mata. Demi Allah yang menciptakan laut ini, aku, Sastro, nelayan Batang, bersumpah akan menjaga laut ini sampai mati. Takkan kubiarkan siapapun mencemarinya lagi. Aku akan ajarkan semua nelayan bahwa laut adalah amanah, bukan milik. Tiba-tiba, air laut berkilau. Warna hijau naga laut memudar, berubah menjadi biru lembut. Suaranya yang tadi bergemuruh kini melemah. Sumpah manusia yang jujur, lebih kuat dari 1000 mantra. Ucap naga itu perlahan. Baiklah, Wali Paidi. Aku menerima janjinya, laut ini akan tetap damai. Tapi ingat, bila manusia lupa sumpahnya, maka ombakku akan kembali. Setelah itu, naga laut menghilang ke dasar samudra. Air kembali tenang, langit cerah, sinar mentari menembus permukaan laut, membuat istana Dewi Lanjar bersinar indah. Dewi Lanjar menatap Wali Paidi dan Pak Sastro dengan senyum lembut. Kalian telah menenangkan lautan dan menegakkan keseimbangan. Aku berhutang budi pada kalian berdua. Tapi ingat, manusia, laut bukan sekadar sumber rezeki. Ia adalah makhluk yang hidup dengan doa dan rasa hormat. Pak Sastro menunduk dalam-dalam.
Saya akan ingat itu, Kanjeng Dewi. Saya bersumpah, anak cucu saya pun akan tahu. Wali Paidi hanya tersenyum kecil. Sudah waktunya kau pulang, Sastro. Istrimu menunggumu. Laut sudah tenang. Tapi perjalananmu baru dimulai. Dengan satu tepukan ringan di bahu, tubuh Pak Sastro perlahan diselimuti kabut air. Dalam sekejap, ia kembali muncul di perahunya yang bergoyang lembut di permukaan Laut Batang. Matahari pagi menyinari wajahnya, dan angin laut berhembus lembut seolah mengucapkan salam. Ia melihat ke sekeliling jaringnya penuh ikan segar berkilau, dan laut di sekitarnya tenang seperti kaca. Di kejauhan, terlihat sosok Wali Paidi berdiri di permukaan air. Tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama kabut putih. Pak Sastro berlutut di perahunya. Air mata menetes tanpa henti. Terima kasih, Mbah Paidi. Terima kasih, Dewi Lanjar. Demi Tuhan, laut ini akan kujaga. Dan sejak hari itu, nama Pak Sastro dikenal di seluruh pesisir Batang sebagai nelayan penjaga laut. Ia menjadi pelindung bagi pantai, guru bagi para nelayan muda, dan penjaga sumpah manusia kepada samudra. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, bila ombak terdengar berbisik lembut, orang-orang percaya itu adalah suara Wali Paidi dan Dewi Lanjar. Berbicara di kedalaman laut, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib agar tetap selaras.